Pemirsa, seorang pengguna motor marah-marah saat situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak ini diberlakukan satu arah oleh petugas kepolisian. Pemberlakuan one way dilakukan lebih awal lantaran petugas memprioritaskan kendaraan arus balik. Inilah aksi seorang pemotor yang ngamuk lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat diberlakukannya sistem satu arah. Selain memaki-maki orang yang ada di dalam mobil, pemotor tersebut juga menendang barrier dan menghampiri petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas. Di Simpang Gadok sendiri, volume kendaraan roda 2 cukup padat, namun karena terhalang oleh dua mobil pribadi yang terhambat oleh adanya proses satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta, antrian pemotor pun terbendung. Diketahui arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau padat merayap, bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama 12 jam. Arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah Puncak di situasi one way sekarang, ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin. Dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga Minggu siang, Jalan Raya Simpang Gadok menuju Puncak masih ditutup dari arah Jakarta dan sekitarnya, sehingga kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta lebih diprioritaskan. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan hingga Senin ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Arus balik lebaran di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu malam macet. Kemacetan terjadi pemirsa akibat padatnya volume kendaraan dan jalur yang curam. Minggu malam, arus kendaraan yang datang dari arah Ciawi menuju Bandung tersendat. Kendaraan yang melintas didominasi pemudik yang hendak kembali ke kota. Kondisi jalan yang curam menyebabkan pengendara melambatkan laju. Pemudik motor yang akan kembali ke Jakarta mendominasi jalur arteri Kalimalang. Arteri Kalimalang menjadi jalur utama yang dilintasi pemotor ke arah timur. Pada Minggu malam, lalu lintas terpantau ramai lancar. Polisi memprediksi puncak arus balik di jalur ini akan terjadi pada Senin 15 April, seiring dengan berakhirnya cuti bersama Lebaran. Sedangkan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, pemirsa, dipadati pemudik yang datang ke Jakarta. Sejak Minggu dini hari, 206 bus datang dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dengan lebih dari 4.000 penumpang. Jelang akhir masa libur dan cuti bersama, Stasiun Senen mulai dipadati pemudik yang kembali dari kampung halamannya menuju Jakarta. Para pemudik memilih pulang lebih awal agar memiliki kesempatan beristirahat sebelum kembali bekerja. Para pemudik berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, seperti Malang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto. PT KAI Daob 1 Jakarta memperkirakan hari ini ada 46.500 penumpang yang akan kembali ke Jakarta melalui sejumlah stasiun seperti Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Stasiun Jatinegara, dan lainnya. Arus balik di Stasiun Pasar Senen sudah berlangsung sejak 13 April dan diperkirakan akan berlangsung hingga 15 dan 16 April mendatang. Adapun puncak arus mudik menggunakan kereta terjadi pada 14 April dengan total 47.317 penumpang tiba di Jakarta. Tadi kita naik kereta Matramaja berangkat dari Solo Jebres dari sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang. Ini habis mudik kah atau Habis mudik. Habis mudik. Oke. Seperti apa sih mengapa memilih balik hari ini? Karena pas kebetulan besok itu kan hari terakhir libur kerja dan hari Selasa itu kita baru masuk kerja, jadi ada space waktu buat istirahat. Aku berangkat dari Solo itu dari stasiun Solo Jebres dari jam 15 lebih 50 menit terus sampai sini sekitar jam 1 kurang 15 menit, Kak. Gitu. Nah, ini kan habis mudik ya? Iya, betul. Habis mudik, nah kenapa memilih kembali hari ini nih, Mbak? Karena
besok aku udah kerja Kak. Hari ini hari Senin harus udah kerja gitu. Iya. Ini berarti mau Iya betul. Mbak, kenapa memilih untuk mudik balik ke sininya harus balik ini menggunakan kereta api? Karena pertama nyaman sih Kak. Terus kedua tuh waktunya tepat dengan jadwal keberangkatan jam 15.50 terus nyampe sini jam 1 kurang 15 itu menurut aku lebih nyaman dibanding dengan armada yang lain gitu. Terus kereta itu kan nggak kena macet ya Kak, terus dia punya jalur sendiri. Ratusan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya sejak malam hingga Senin dini hari memadati rest area di kilometer 164 tol Cipali Majalengka. Ratusan kendaraan pemudik dari Jawa ke Jakarta memadati rest area di kilometer 164 tol Cipali yang berada di Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi. Tugas kepolisian terus melakukan pengaturan lalu lintas agar kendaraan lain bisa masuk ke rest area untuk beristirahat. Volume kendaraan pemudik dari Jawa ke Jakarta sejak Minggu malam hingga Senin dini hari terus mengular menjelang berakhirnya masa libur Lebaran. Guna mengurai kemacetan, polisi memperlakukan sistem satu arah atau one way. Setelah diberlakukan one way, menginjak plus 5 ini semakin bertambah tren dan terus melonjak Pak. Baik itu pagi, siang, dan malam. Artinya ada peningkatan volume. Betul Pak. Kalau untuk daya tampung parkir sendiri? Daya tampung kita untuk di arus mudik dan balik tahun ini sekitar 330 kendaraan Pak. Ya pemirsa, volume kendaraan di ruas tol Cipali yang mengarah ke Jakarta meningkat dan puncak arus balik diprediksi akan terjadi hari ini. Arus balik Lebaran di ruas tol Cipali terpantau terus meningkat. Antrian kendaraan terjadi di pintu masuk rest area 101. Rekayasa one way masih diterapkan mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Jakarta. Puncak arus balik diprediksi hari ini dan masyarakat diimbau mengatur jadwal perjalanan kembali ke Jabodetabek. Sementara itu Jasa Marga juga memberlakukan pemotongan tarif tol. Ya, kondisi volume kendaraan arus mudik maupun balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau mulai mengalami kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Situasi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek pada Minggu malam pemirsa terpantau mengalami kepadatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Jasa Marga, sebanyak 40.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta. Sementara arah menuju Trans Jawa tercatat lebih dari 12.000 kendaraan. Untuk itu aparat kepolisian kembali memperlakukan rekayasa arus lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow hingga one way. Hingga Minggu malam, one way masih diberlakukan mengingat prediksi puncak arus balik di gerbang tol Kali Kangkung akan berlangsung pada Senin 15 April 2024 hari ini. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati kendaraan dan didominasi kendaraan roda 4 yang menuju ke arah Jakarta. Pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati dan tetap cek kondisi kendaraan serta kesehatan dan menaati peraturan lalu lintas yang diterapkan. Pemirsa, jalur selatan Ciamis, Jawa Barat mulai mengalami kepadatan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran 2024. Dinas Perhubungan terus memantau kondisi lalu lintas dengan area Traffic Control System atau ACTS. Kondisi arus lalu lintas di kawasan rest area Durian Kujang, Jalan Raya Imbanagara hingga pertigaan Sindang Kasih Ciamis, Jawa Barat pada Minggu malam mulai mengalami kepadatan. Volume kendaraan terus meningkat dari arah timur Jawa Tengah menuju Tasikmalaya. Bahkan, untuk mengurai kemacetan di jalur selatan Jabar via Ciamis, pihak kepolisian memperlakukan sistem one way. Selain itu, kepadatan arus lalu lintas untuk arus balik kendaraan menuju arah barat juga terjadi di sejumlah titik dari pengawasan ATCS melalui 34 CCTV yang terpasang di sepanjang jalur utama dan persimpangan Jalan Ciamis. Prediksi puncak arus balik Lebaran terjadi hingga hari ini. Pemirsa, jelang berakhirnya libur Lebaran, para pemudik motor asal Jawa Tengah dan Jawa Barat mulai kembali ke Jakarta. Imbasnya, pemirsa, jalur Pantura Kabupaten Bekasi ini macet hingga pada Minggu kemarin.
Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi terjadi sejak Minggu pagi. Ribuan pemudik yang didominasi sepeda motor memadati ruas Jalan Teguh Umar. Kepadatan mulai dari perbatasan Kecamatan Cibitung hingga ke wilayah Tambun Selatan. Para pemudik hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan 20 km per jam. Kondisi ini diprediksi akan terjadi hingga dini hari nanti, mengingat libur lebaran atau cuti bersama akan berakhir esok hari. Ya, pemirsa, lalu lintas di Jalan Paster Bandung, Jawa Barat terpantau padat, sementara di gerbang tol Paster ramai lancar hari Minggu kemarin. Kendaraan yang melintas didominasi plat Jabodetabek. Hingga 13 April tercatat ada 104.223 kendaraan yang melintas di gerbang tol Paster. Dengan jumlah terbanyak terjadi pada Sabtu kemarin yang mencapai 36.175 kendaraan. Sedangkan di arteri Karawang, tepatnya di perbatasan Subang hingga Bekasi, volume kendaraan meningkat secara signifikan. Keramaian terjadi sejak Minggu siang hingga dengan Minggu malam. Meski jumlah pemudik di jalur arteri meningkat, ribuan pemudik tetap melanjutkan perjalanannya secara perlahan. Sama seperti kondisi di Karawang, arus balik di Lebaran H+4 di jalur Pantura juga terlihat. Antrean kendaraan mengular di sepanjang jalur arteri Pantura dari Penggambiran Kota Cirebon hingga Simpang Palimanan. Data di Sub Kabupaten Cirebon hingga Minggu malam, kendaraan yang melintas mencapai 75.113 kendaraan yang melintas jalur arteri Cirebon. Sementara itu pemirsa, pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari rumah atau WFH selama 16 April hingga Rabu 17 April 2024. Menko PMK Muhadjir Effendi ini mempersilahkan ASN yang mudik untuk menunda kembali ke Jakarta. From home itu kan diberlakukan nanti 2 hari, itu berarti hari Selasa dan Rabu. Itu untuk ASN. Kalau ada ASN yang punya anak sekolah, ya ngikuti anaknya yang sekolah. Kemudian harus pasti Kamis Jumat masuk. Jadi tidak boleh bolos. Jadi hanya diberi kesempatan work from home 2 hari, Selasa dan Rabu. Silakan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama-sama yang non ASN. Jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis. Gitu Pak Kakor Lantas ya. Para anak yang punya sekolah yang ikuti anaknya dong. Ya.